Openingnya Tahu gimana? apaan sih? Openingnya ntar kan kita potong. Nopi. Ini jadi behind the scene. Iya. Ini gue kedatangan teman kampus gue. Hai. Silakan perkenalkan dirinya teman-teman. Silakan dari ibu. Saya Nopi. Umur. Kapan lagi Buat dijodoh. aduh. Hai guys, kenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila. Saya temannya Suci, sahabat Cubut. Cubut. Nah, sebenarnya kita tadinya nggak ada niat untuk bikin video ya, cuma kayaknya lumayan nih harus dimanfaatkan untuk mencari uang gitu ya. Maklum kita kan orang apa kita? Rawa, yo, iyo. Jadi sedikit cerita dulu intermezzo untuk di awal. Jadi kita bertiga nih satu kampus, kita kuliah di salah satu universitas akademi kebidanan di Jakarta Timur. Jadi kita kan tiga-tiganya orang Padang nih. Kalau di kampus tuh kita suka ngomongin orang pakai bahasa Padang gitu ya. Karena kan mereka nggak ngerti apa yang kita omongin kayak gitu. Oke, langsung masuk aja ke inti. Di sini ada beberapa pertanyaan yang udah gue catat yang mau gue tanyain ke teman-teman. Yang pertama ke Ibu Ustazah ini gitu ya. Kan sekarang udah berapa usianya, boleh di up nggak? Pokoknya kelahiran 9 9 tit, pokoknya segitu ya. Nah, sebelumnya kan kita kayak belangsak. Enggak belangsak juga. kayak rock and roll karena suka Makanin dalam. Apa, orang lagi bikin video juga. Yuk, hati-hati. Nah, kalau dilihat dari penampilan luar juga kan udah bisa dilihat nih. Baju gua kayak gini, baju Nopi kayak gini, bajunya ibu ini lihat gitu kan. Masya ya. Allah. Masya Allah, subhanallah gitu. Makanya mungkin dari itu gue jadi tertarik buat ngangkat sebagai konten, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman di sana yang sudi nonton gitu ya. Pertanyaan pertama nih untuk Nabila, awal mula hijrahnya tuh ceritanya tuh gimana sih? Awal mula hijrah ya. Hijrahnya kalau sekarang sih masih bisa dibilang belum hijrah ya, karena masih pengen apa ya, mencari, maksudnya dalam artian mencari ridhonya Allah. Karena selama ini ngerasa banyak banget dosa yang pernah dilakuin. Bukan berarti sekarang suci ya. Cuma kan terlalu banyak dosa yang dialami. Kayak gitu. Awal mulanya sebenarnya udah sering diajakin sama orang tua untuk ikut kajian-kajian kayak gitu. Cuma karena memang masih bandel, hanya sekedar ikut tapi nggak menerapkan apa ilmu yang sudah kita dapatkan. Kayak gitu. Awalnya sih ya memang kayak merasa nggak bisa nih lama-lama, maksudnya kayak Gini terus gini gitu ya. terus, kayak kita harus jadi lebih baik lagi, dalam artian gimana ya, kayak gitu deh pokoknya, kayak gitu pokoknya. Malu. Gitu deh. Seperti itu ya. Apa namanya, berarti lanjut ke selanjutnya langsung ke niat berarti ya. Gimana sih cara Nabila ini mantepin niatnya untuk hijrah kayak gitu? Mantepin niat tuh pertama bukan karena apa ya, cuma karena pengen harus bisa jadi yang lebih baik lagi. Jadi kita mencari apa yang Allah senengin kayak gitu. Kayak maksudnya pertama awal mulanya dasarnya banget kayak ikut kajian. Kajiannya tuh kajian apapun itu yang jelas menurut syariat ya, maksudnya nggak yang melenceng. Kan banyak kajian-kajian gitu tapi nggak memenuhi apa yang sudah dianjurkan oleh Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu. Nah terus udah mulai awalnya kayak udah banyak dosa nih, kayaknya harus benar-benar mantepin nih, kayak ikut kajian. Terus udah mulai ikut kajian ya mulai menutupi kayak hijab
juga mulai menutupi karena kita Jangan gitu ya. karena hijab itu memang menutupi aurat, cuma ya gimana ya, kan dulu ya begitu, cuma ya sesuai syari aja lah kayak gitu. Terus udah kayak gitu sebenarnya banyak omongan orang-orang kayak misalnya bilang Nabila hijrah, justru itu bukan motivasi biar kita makin lebih ini, justru itu kayak apa sih, kayak pecutan buat kita, kayak wah gue harus istiqomah nih, kayak gue harus mempertahankan apa yang udah gue iniin, maksudnya selagi kita di jalan yang benar kayak gitu. Jadi yang penting niat kita untuk ke arah yang lebih benar, untuk mengkonsistenkan. Jadi kita harus konsisten dengan apa yang udah kita pilih, intinya sih kayak gitu. Karena walaupun jalan yang kita ambil baik juga nggak semua orang ngedukung ya, nggak semua orang di sana bicarakan terkait hal yang positifnya gitu kan. Benar, justru kayak bilang Nabila ininya lebih ke pakaian ya, kayak bilang Nabila ininya pakaiannya begini tapi masih kayak gitu. Justru kan dengan kayak gini kita harus belajar lebih jauh lagi, kayak harus jadi lebih baik lagi. Bukan berarti gue pakaiannya kayak gini terus gue harus sempurna, enggak, justru gue mencari kesempurnaan itu dengan begini gitu. Setidaknya dia sudah satu step lebih awal dibanding kita. Enggak lah, kita semua sama kok, nggak ngebedain. Seperti itu. Oke, ini ada ibu baju putih ini kayak diem aja dari tadi gitu kan. Coba kita kasih pertanyaan kali ya. Saya mau angkat topik terkait hijrah. Sepertinya ibu ini masih belum gitu ya. Ibu ini dan saya masih belum. Jadi kita tanya tentang yang lain aja nih. Nopi, cia. Saya biasanya manggil Bon. Bon nih, kan kita orang Padang nih ya Bon ya. Kalau gue kan udah jelas nih, kita dagang tapi makanan lah, masih bisa dibilang kita masih jual produk makanan. Kalau Nabila, ayah sih bikin usaha mesin buat air steril ya, maksudnya buat RO. Air isi ulang seperti itu. Oke, kalau Nopi ini dia beda gitu, dia bisnismen. Orang tuanya tuh udah jadi bisnismen dari dulu. Kalau Nopi usaha orang tuanya di bidang apa? Jual beli motor gitu ya. Kenapa awalnya gimana? Apa memang sebelumnya dari awal udah jual beli motor? Kita sebutnya showroom kali ya? Karena mobil juga nggak sih? Enggak, bukan showroom sih, bukan showroom. jual beli motor. Jadi kayak perorangan, online dan nggak online. Tapi nerima itu juga Ya. kan servis. Kalau dibilang showroom mah bukan. Ya kan, tapi dulu sempat punya showroom. Sempat punya showroom mobil kan? berarti. Motor. Oke. Tapi kalau misalkan ada orang jual ya kita terima, kita tampung gitu. Oke, sebelumnya berarti emang basicnya udah showroom gitu ya, makanya sekarang lanjutnya ke motor, atau sebelumnya pernah usaha yang lain? Enggak sih, emang motor doang. Yang motor emang sebelumnya udah di jalur itu, basicnya itu ya. Oke. Terus apa aja sih yang dijual sama Nopi dan keluarganya? Cia. Jual diri. Jual beli motor doang. Motor aja ya, motor dari yang Matic, Gigi, semuanya ya. Semua jenis motor, semua jenis merek. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi cari motor second, mungkin bisa nanti gue masukin di description box nama Instagramnya Nopi, mungkin bisa ditanya-tanya di situ ada motor apa aja kan ya. Dan dia jual untuk selamanya guys. Harga murah meriah. Murah meriah. Bisa nego. Seperti itu. Oke, berarti sekarang udah ya, gua tanya ke topik lain. Ini kedua-duanya topiknya sama. Buat Nopi sekarang kesibukannya apa? Sekarang mah ya fokus jual beli motor online. Lebih Jadi tepatnya businessman jual ya? online sama kerja di PT. Sama ada kerjaan lain, sampingan yang lain gitu. Oke, kalau Nabila Sibukannya apa ya? nyebuk-nyebukin diri aja ya. Biar Gitu. yang jelas kesibukannya tidak merebut lelaki orang lain. Nggak mau jadi kesana ya? Iya ya, film Korea dong. Jadi pelayanan masyarakat aja. Pelayan masyarakat ya, subhanallah. Dilayani kau. Kalau Nopi melayani siapa?
melayani tit gitu. melayani customer lah. Oh iya. Sama Balas konsumen, chat-chatan konsumen. orang. Iya, oh, seperti itu. Apa ya? Kita kan niatnya nggak bikin video panjang-panjang gitu, ini juga pertanyaannya nggak terkonsep, jadi gue langsung tanya ke sesuatu yang lebih muda banget gitu ceritanya ya. Emang kenapa? Gue mau nanya terkait jodoh nih, pandangan kalian berdua tentang jodoh gitu kan. Kita bisa mulai dari Nabila dulu mungkin yang Cici, kopi dulu. Nopi dulu ya, dia takut nggak jadi. Kita bisa mulai dari Nopi dulu. Pandangan Nopi terkait jodoh tuh gimana sih? Apaan ya? Karena untuk informasi aja kita bertiga ini masih belum Show berkeluarga, masih belum show out sampai detik ini. Ya. Jadi kita coba pandangan dari Nopi tentang jodoh tuh gimana sih? Ya tunggu aja sedapatnya. Tunggu dikasihnya, kalau nyari ya nyari, ya kan? Usaha tetap ya. Usahanya ngapain? Ya usahanya ya kalau ada yang kenalin kita terima, ya kan? Subhanallah. Masalah cocok gak cocoknya mah urusan belakangan, ya kan? Betul banget, nggak boleh Kalau sombong ya. lagi kita belum dikasih ya kita sambil memperbaiki diri, ya kan? Itu yang paling penting ya. Heeh. Kalau kita mau jodoh yang baik, berarti kitanya juga harus baik dulu Nah, gitu iya ya. itu. Kalau kita nyebelangsak ya amit-amit dapet yang belangsak, ya kan? Betul. Begitu pandangan dari seorang Novi Susanti terkait jodoh. Nah, sekarang kita tanya ibu yang sudah hijrah ini. Masya Allah. Gimana sih pandangan Nabila tentang jodoh? Pandangannya atau Pandangannya. Jadi menuju jodoh yang akan datang. Sedih. Pandangan terkait jodoh aja. Jadi jodoh tuh apa sih gitu menurut Nabila, atau jodoh tuh seperti apa kayak gitu? Jodoh itu gambaran kita sih. Kalau misalnya wanita baik untuk lelaki yang baik, wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Tapi bukan berarti wanita baik merasa dirinya selalu baik. Cuma kalau yang buruk itu harus dapetin yang buruk, enggak. Yang penting kita jangan melihat sosok pasangan kita dari masa lalu, karena dia untuk masa depan kita, jadi kita hanya melihat masa depan dia aja gitu. Oke. Kalau untuk Ibu Suci sendiri bagaimana untuk terkait masalah perjodohan? Jawaban saya sama dengan kalian ya. Maksudnya gimana? Pertanyaan terkait perjodohan? Dijodohin aja kagak ya. Justru kita mencari untuk mana jodoh kita ya. Kalau sekarang kita masih kepedean, bukan istiqomah, bukan, masih kepedean untuk merasa mampu mencari jodoh sendiri ya kayak gitu. Sampai nanti pada titiknya, oh ya udah ayah bunda silakan carikan jodoh kami gitu. Seperti yang tadi gue udah ceritain di tadi. Jadi nanti kita tuh dipanggilnya pas mau akad aja. Tok 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 pi, akad pi. Gitu. Akad pi gitu. Kalau udah kita udah up banget gitu kan nyari jodoh gitu. Ya udahlah, pasrah siapa aja, kambing Siapa aja. dibedakin juga ayolah. Yang penting masih lawan jenis ya, jangan sesama jenis gitu. Oke, itu aja sih paling. Dari Nopi ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada. Pesan-pesan apa kayak gitu yang mau kamu sampaikan, apa namanya, ke teman-teman kamu di sana, atau ke orang tua atau ke orang tuanya mantan, atau ke mantan gitu? Ada? Nggak punya mantan. Bohong. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Buat mantannya Novi yang nonton nih, kamu tidak diakui Pasti sama hari dia. patah hati. Nggak punya mantan. Yakin? Oh ya, nggak diakuin Nggak banyak. Nggak diakuin. Ya. Emang nggak Mohon maaf, ups. dia mati tau. Serius. Kok ngomongin orang? Ya kan orang meninggal ketahuan juga. Nah, kalau nggak gue ubah pertanyaannya. Nah, gimana sikap Nopi terkait mantan Nopi yang udah meninggal? Gimana? Ya Silakan. Buat siapa tahu bisa jadi apa, pandangan untuk teman-teman. Oh, mungkin gue juga bisa nih kayak gitu. Lebih baik ditinggal mati apa ditinggal nikah? enggak dua-duanya. Nggak dua-duanya. Nah, tapi kan itu kan masalahnya kan dia udah jadi mantan dan udah lost kontak, kagak pernah kontak-kontakan, dan itu taunya juga di Facebook. Dia Tiba-tiba udah rip. ada yang update. Ada yang update. Rip mantan Iya. Nopi kayak gitu tulisannya. Bukan. Oh, bukan. Jadi kan namanya tuh ini meninggal gitu. Mm-mm. Terus pas dilihat
wah dia nih gitu. Jangan-jangan Udah. patah hati sama Novi dia jadi Apaan sih, orang udah lama banget juga kagak kontek-kontek. Terus sedih nggak? Enggak, biasa aja. Bisa aja ya. Doain doang ya, semoga Iya, masuk kalau surga ya. doain. dirapangkan kuburnya. Amin. Oke. Terus udah Novi nggak ada yang mau sampein, itu aja. Buat mantannya Novi semoga tenang di alam sana. Terus buat Nabila kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Buat Tentang mantannya apa Novi. aja? Bukan. Buat mantan kamu sendiri. Nah kan, keceplosan kan. Tadi kamu nanya ke Novi lebih baik ditinggal meninggal atau ditinggal nikah. Jawabannya apa? Nggak Kalau buat dua-duanya kamu? sih. Lebih baik ditinggal Ya kagak dua-duanya. Ditinggal mati Kan sebenarnya. ini kan pilihan gitu. Jadi kalian harus memilih dengan alasan apa gitu nanti. Jadi intinya lebih baik kita nggak pacaran, kita langsung menikah. Karena masa lalu itu bikin kita jadi Buat kamu yang merasa mantannya Nabila. Oke, mungkin ada semoga hidup pandangan-pandangan. bahagia ya. Amin ya Amin, Allah. amin. Pandangan-pandangan kamu terkait pacaran mungkin yang bisa di-share ke teman-teman. Pesan aja ya buat semuanya, lebih baik kita nggak usah pacaran. Kalau untuk teman-temanan doang nggak apa-apa, tapi jangan melampaui batas karena yang rugi itu hanya pihak wanita, pihak perempuan. Sebenarnya rugi dua-duanya karena akan mendapatkan dosa, cuma perempuan jauh lebih merasa dirugikan. Jadi lebih baik nggak usah pacaran, tetap bangga dengan kejombloan. Yang penting Single ya. ya single, tapi kita happy, nggak akan ngerasain patah hati, nggak akan ngerasain galau karena kita pacaran itu belum tentu jaminan bakal jadi jodoh kita, kayak gitu. Jangan jagain jodoh orang. Jangan jagain jodoh orang selama bertahun-tahun, itu jauh lebih sakit. Berapa tahun? Kalau ibu gimana terkait dengan perjodohan? Dia tenang-tenang aja. Jodoh. Seperti yang tadi saya bilang, saya masih belum menyetujui terkait perjodohan. Saya masih sombong, masih merasa bisa untuk mencari jodoh sendiri. Ya, oke. Seperti itu. Berarti Oke. beda sama kita berdua ya. Kita berdua lepas. Udah pada tahap pasrah ya. Mungkin selangkah lagi kali saya akan ada di tahap itu. Jangan lah kan. Enggak, bukan pasrah sih, lebih tepat ya. Nyari mah tetap nyari, tapi kalau mau dijodohin silahkan. Tapi Kalau kita ya. gitu. Oke, kalau Nabila ini kan tadi dia udah nyebut lebih baik jangan pacaran, berarti sekarang dia nih menganut, menganut, dia berarti berada di jalan di kelasnya orang ta'aruf kayak gitu, bukan orang yang pacaran. Kalau Nopi masih mau pacaran. Kagak mau lah. Tetap mau langsung nikah. Maksudnya pacaran dulu, bukan pacaran aja, bukan. Enggak, bukan pacaran sih. Kalau mau Serius? lebih dekat serius, ya ayo. Ayo langsung ke orang tua Oke. gitu ya. Nah, berarti ini pemberitahuan buat teman-teman semua yang nonton vlog ini. Dua teman gue ini dia sekarang sudah dalam tahap mau ta'aruf aja gitu ya. Jadi seandainya memang ada teman-teman di sana yang punya teman atau kalian sendiri gitu yang merasa gue juga nih mau ta'aruf gitu, lagi mau cari orang yang cocok atau pantas diajak berumah tangga, mungkin bisa nanti DM gue, ntar gue kenalin sama teman-teman gue ini gitu ya. Siapa tahu kan di Siap. luar sana itu salah satu dari kalian ada yang jodohnya teman-teman gue ini. Amin. Terus gimana tanggapan kalian untuk teman-teman kita yang udah nikah dan yang udah punya anak? Dari Nopi dulu. Ya semoga dia berbahagia. Amin. Semoga kita cepat nyusul. Amin. Amin. Kalau dari Nabila? Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Mungkin segini aja obrolan gabut dari kita ya, karena kita juga ketemunya setahun sekali nih. Yang sekarang terjalan ini sudah setahun sekali. Kita kemarin terakhir ketemu Ramadan tahun lalu ya, terus sekarang ketemu lagi di bulan Ramadan lagi, berarti udah 1 tahun kayak gitu. Semoga nanti kedepannya ketemunya nggak pas Ramadan lagi ya. Amin. Ibu tadi mau ngomong apa? Ya, baru mau ngomong mungkin. Sama ya. Semoga nanti kedepannya ada walaupun cuma sekedar pertemuan atau ada proyek-proyek kerja yang lain, mungkin semoga bisa ketemu dan masih bisa bersilaturahmi kayak gitu. Nah, sekian aja dari gua, dari teman-teman. Ada yang mau sampaikan lagi? Yang penting komen, subscribe, dan like and share. Like ya, like. Instagramnya apa Ibu namanya? Nanti saya catat juga di deskripsi, Bu. Nabila Kamila. Ada Kamila. Ibu
Nopster. No share. Kenapa ada share-share-nya gitu, Bu? Enggak kenapa-napa. Nggak boleh diangkat di sini ya, Bu ya. Oke, gitu aja dari kita. Terima kasih, semoga ada yang mau nonton ya video. Amin. Oke. Bye. Sebenarnya kita berempat, guys. Jadi 3 orang Padang, 1 orang lagi ada orang Medan namanya Natalia Hutagalung. Kita sama-sama Sumatera semuanya. Nanti gue kasih fotonya di atas sini. Hey Nat, kemana lo? Susah banget sih ngubungin lo. Ya kan, dari teman-teman ada yang mau ucapin gak buat Natali? I miss you so much, Natali, Babalio. Tapi males WA gue gitu. Tahu lu Nat, nomor kagak diaktifin lu. Semua kontak udah dihubungin dari Facebook, Instagram, WA, telepon, gak ada responnya. Kemana kamu? Kita kan Aku samperin lu. Samperin kemana, guys? Ke rumahnya. Ke rawa-rawa. Pokoknya Ngambek kita lagi lu. Oke, kita kangen mau kumpul-kumpul lagi kayak waktu kuliah ya, guys. Iya. Kita pengen ngomongin orang lagi ya. Pakai bahasa kita yang mereka nggak tahu artinya apa. Buat lo UFO dan GBK, Mereka sudah laku dibandingin kita. Mereka semua udah laku, malah kita gak laku. kalian nggak tahu kan siapa UFO siapa GBK? Dia emang jahil, guys. In frame. Lihat kamera, Nak. Ini namanya Entin. Nah ya, Entin bawa dulu ya. Oke, gitu aja. Pokoknya buat teman-teman kampus kita Yang udah laku, semoga Mancing. kalian berbahagia. Hai guys, kita temanya demam. make upnya demam. Demam apaan? Demam panggung. Coba nompos satu. Mataku udah merah. Masih belum aku. Senyum. Ntar bisa dikat.